An-Nawawi rahimahullah. Riyadhus Shalihin artinya taman orang saleh. Ya, karena taman surga itu adalah bagi orang saleh, adalah majalis al-ilm, majelis ilmu yang dipelajari di situ Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam bab al-hath al-istiya'atil khair fi awakhir al-umur, anjuran untuk meningkatkan amal saleh di akhir umur. Di antara dalilnya adalah yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu hadis yang ketiga di sini dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridainya, berkata, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fath illa yaqul fiha subhanak rabbana wa bihamdik Allahumma ighfir." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah fi sahihain anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, yata'awwal al-Qur'an. Artinya dan faedahnya dari Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan dari Allah dan penaklukan kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, dan kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka sucikanlah nama Rabbmu, sucikanlah Rabbmu, ya, dari segala tandingan dan dari segala aib dan dari segala kekurangan dan penyerupaan dengan makhluk, dengan memuji, fasabbih bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu, astaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, di setiap, yakni memperbanyak kalimat ini ketika rukuk dan sujud. Kemudian ada keterangan yata'awwalul Qur'an, arti yata'awwalul Qur'an ya'malu bima umira bih fil Qur'an, itu mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran di situ ada perintah fasabbih bihamdi rabbik, astaghfir. Iya, maka Nabi mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam sebuah riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqul qabla an yamut, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak kalimat ini sebelum wafat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu ini juga dibaca ketika apa ya kawan? Kafaratul majlis. Ya. Maka qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, ma hadhihi al-kalimat allati araka ahdathaha taquluha. Apa maksud ya kalimat yang kau bacakan ini ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, ju'ilat li alamah fi ummati idza ra'aituha qultuha.
Itu dijadikan untuk tanda apabila ada pada umatku maka aku mengucapkannya. Itu jika datang pertolongan dari Allah dan penaklukan kota Mekah. Itu ya jemaah. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir min qaul subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tukthir min qawli subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini ya Rasulullah, aku melihat engkau banyak sekali mengucapkan subhanallah bihamdihi, maha suci Allah dari segala tandingan, dan dengan memujinya aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Maka Nabi menjawab, akhbarani Rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha akthartu min qaul subhanallah bihamdihi astaghfirullah. Wa Rabbku memberitakan kepadaku apabila aku melihat tanda pada umatku, jika aku melihatnya aku akan memperbanyak kalimat ini, yaitu subhanallah bihamdihi, maha suci Allah, dan dengan memujinya aku minta ampun kepadanya dan aku bertaubat kepadanya. Faqad ra'aituha, dan aku sudah melihatnya, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, fathu Makkah, jika datang pertolongan dari Allah dan penaklukan, ini penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ya, ini penduduk Mekah dan sekitarnya, kafir Quraisy itu masuk Islam mayoritas. Maka fasabbih bihamdi rabbik, sucikanlah nama Rabbi, yang disucikanlah Rabbmu dari segala tandingan. Bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Jamaah sekalian, faedah daripada hadis-hadis ini ya jamaah, sesuai dengan bab ya, anjuran untuk memperbanyak amal saleh di akhir umur. Maka di sini jelas ada kalimat tuktsir, memperbanyak, setelah turun ayat ini dan berkaitan dengan hadis yang nomor 2 ya. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas ketika turun surat ini, itu berarti pemberitahuan dari Allah bahwasanya ajalmu wahai Nabi sudah dekat. Apabila ajalmu sudah dekat, berarti banyak-banyaklah kau mengucapkan tasbih, tahmid, dan istighfar dan taubat. Itu jemaah sekalian. Maka Nabi SAW ketika ruku' was sujud, di samping subhana rabbil azim wa bihamdih 3 kali, Nabi memperbanyak ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Kadang baca subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Semuanya ini sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah daripada hadis ini saya ambilkan dari Bahjatun Nadhirin, Syarh Riyadhus Shalihin, karya murid Syekh Al-Albani, yaitu Syekh Salim Ibn Eid Al-Hilali hafizahullah, menyatakan mazidul istighfar ar-rasul wa tadarru'uhu wa iqbaluhu 'ala Allah. Ini semakin meningkat istighfar dan tadarru', yaitu ibadah Nabi, ketundukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Allah azza wa jalla, memperbanyak zikrullah dan istighfar dan taubat di akhir hayat.
Itu jangan sekali. Begitu pula faedah daripada hadis ini, mazidu syukri lillah ta'ala inda husulin ni'am. Meningkatkan syukur kepada Allah apabila mendapatkan nikmat. Wallahi ya akhwani, kita orang setiap hari mendapatkan nikmat dari Allah. Dan nikmat itu la tu'addu wa la tuhsa. Wallahi nikmat dari Allah Azza wa Jalla tidak bisa kita menghitungnya. Tarikan nafas kita, berapa kita bernafas setiap 24 jam? Siapa yang mau menghitung ya kan? Ada yang menghitung sekian puluh ribu ya nafas kita setiap hari. Itu aja sudah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, belum yang lainnya ya. Maka kita setiap hari bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala ya, dengan 3 rukun syukur, yaitu meyakini bahwa semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kalian dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memperbanyak alhamdulillah atau walillahil hamd. Seperti dalam takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah. Atau kadang Nabi mengucapkan innal hamdalillah, sungguh segala pujian milik Allah. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb yang menciptakan alam semesta. Yang ketiga, rukun syukur dengan anggota badan, itu menggunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi di akhir umur, ada khusus hadis ayat dalam surat Al-Ahqaf, wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apabila seorang mencapai umur 40 tahun ke atas ya, 40 tahun ke atas, maka dia mengucapkan Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, berikanlah kepadaku, an ashkura, untuk mensyukuri, ni'mataka allati an'amta alayya, nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Di sini kata ulama menunjukkan bahwa orang kalau sudah umur 40 terus memperbaharui syukurnya setiap hari, memperbaharui, meningkatkan syukurnya dia kepada Allah setiap hari. Wa ala walidai, dan berilah ya Allah aku syukur kepada orang tua, kepada orang tuaku. Maka seorang kalau sudah umur 40 meningkatkan lagi birrul walidain ya, baik dengan doa-doa, dengan kalimat yang baik, dengan pemberian hadiah kepada orang tua. Wa ana a'mal salihan tardah, dan berilah aku ya Allah amal saleh yang kau ridai. Jadi seorang kalau sudah umur 40 ke atas, apalagi 50, apalagi 60, apalagi 70, minta sama Allah supaya meningkat amalnya, amal saleh. Termasuk amal saleh adalah zikrullah. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah keturunanku. Maka seorang kalau sudah umur 40 ke atas, ya ini sering-sering mendoakan anak-anaknya dan cucunya dan keturunannya sampai seterusnya, agar Allah Azza wa Jalla jadikan mereka keturunan yang saleh dan salihah. Inni tubtu ilaika, sungguh aku bertobat kepadamu ya Allah. Di sini juga menunjukkan bahwa seorang kalau sudah umur 40 ke atas itu memperbanyak tobat.
sesuai dengan bab kita. Innahu kana tawwaba. Ya. Karena di antara kalimat yang sering Nabi baca, subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalimat wa atubu ilaih itu pengamalan daripada ayat tadi itu. Wa inni minal muslimin. Dan aku tergolong muslimin. Komitmen untuk tetap di atas Islam. Ya. Dan mohon kepada Allah agar ditetapkan di atas Islam sampai akhir hayatnya. Itu ya kawan. Wuku ma basyara Allah bihi rasulah lianna wa'dahu haq sidq. Iya. Apa yang dijanjikan oleh Allah, yakni apa? Jika bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Maka Nabi memperbanyak syukur di akhir hayatnya. Dan itu juga diamalkan oleh umatnya, yaitu murid-muridnya beliau, yaitu para sahabat beliau, Khulafa ar-Rasyidin. Maka di zamannya Khulafa ar-Rasyidin, nikmat yang Allah beri kepada kaum muslimin semakin banyak. Apa itu? Penaklukan. Ya. Jadi setelah penaklukan kota Mekah, ada lagi penaklukan Taif, perang Hunain. Setelah wafatnya Nabi, semakin luas wilayah Islam. Penaklukan semakin meluas sampai ke Maghrib. Maghrib itu Maroko. Sampai ke Andalusia. Sekarang namanya menjadi Spanyol. Dulu namanya Andalusia. Ya, sampai ke Istanbul, Turki. Dulu namanya Ankara, ya. Yang mana itu dulu adalah ibu kota Romawi. Bayangkan, ibu kota Romawi dikuasai kaum muslim. Ada makamnya sahabat di sana. Saya lupa namanya. Ya, ada seorang sahabat dimakamkan di Turki. Jadi ketika perang dia bersumpah atas nama Allah. Ya. Dia minta kepada Allah agar dimakamkan di sana, di Turki. Ada makam sahabat Nabi SAW di Turki. Bahkan sampai Cina, Tiongkok, ada makamnya sahabat di Tiongkok. Siapa itu ya kawan? Qila Sa'ad bin Abi Waqqas. Makamnya ada di sana. Indonesia nggak ada makam sahabat ya kawan. Ya alhamdulillah. Tapi ulama Wali Songo, ya, dan yang lainnya yang tidak dikenal maupun yang dikenal itu ada, sehingga dakwah Islam tersebar di Indonesia. Suku Jawa masuk Islam, Sumatera, Banjar, Kutai, Bugis, Maluk itu dari kata muluk, ya. Maluk itu dari kata muluk itu artinya raja-raja. Itu ya jemaah. Alhamdulillah. Sampai ke Tidore, sampai ke Lombok. Alhamdulillah. Itu bukti bahwa nikmat itu apabila disyukuri akan ditambah. Semua nikmat. Maka jika seorang muslim membaca ini dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, dengan penuh rasa syukur kepada Allah, maka Allah akan tambah lagi banyak nikmat untuk dia dan keluarganya. Kemudian hadis berikutnya yang keempat dari Anas, semoga Allah meridhoinya. Kata penulis rahimahullah, dari Anas semoga Allah meridhoinya, berkata, Inna Allah azza wa jalla taba al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih hatta tuwfiya akthara ma kana al-wahy. Tafaqan. Sesungguhnya Allah, yang dikata Anas semoga Allah meridhoinya, berkata, sesungguhnya Allah yang maha kuat lagi maha agung memperbanyak menurunkan wahyu
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya sampai beliau wafat. Itu paling banyak sudah wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini juga sebagai isyarat berkaitan dengan bab. Tergantung apa? Isyarat bahwa menjelang wafatnya Nabi itu Allah Azza wa Jalla memperbanyak turunkan ayat kepada Nabi SAW. Ini juga sebagai tanda bahwa sebagaimana bab kita, yaitu di akhir hayat itu semakin banyak nikmat yang Allah beri kepada Nabi berupa turun ayat. Itu jemaah sekalian, semakin meningkat. Kemudian juga faedah daripada hadis ini, bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat hamba dengan semakin memperbanyak hafalan Qur'annya atau tilawahnya, dan juga mengamalkannya dan memahaminya dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Begitu pula setiap huruf kan pahalanya 10. Semakin banyak dia tilawah, semakin banyak pahalanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man qara'a harfan min kitabillah falau bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqul alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, dia dapat 10 pahala. Berarti semakin banyak tilawah, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak pahalanya, semakin meningkat derajat di akhirat, bahkan dunia akhirat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an wa fi riwayah fil jannah, iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Artinya dikatakan kepada orang yang hafal Quran pada hari kiamat, dalam sebuah riwayat dikatakan itu di surga. Jadi dia sudah masuk surga, kemudian diperintahkan apa? Iqra, bacalah Al-Quran, bertaqi. Ya akhi, kasihkan ini buat antum. Puasa kan? Puasa. Dia batuk-batuk, kasih obat apa? Ada dokter kan di sini? Kasih laserit. Apa sih obat batuk itu? Baik, mana tadi ya kawan? Oh iya, dikatakan pada orang yang hafal Quran nanti di surga pada hari kiamat, bacalah Quran. Subhanallah. Ini amalan itu terputus begitu orang mati di dunia, kecuali orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran masih diperintahkan untuk beramal, untuk baca di surga, dan ditambah lagi pahalanya. Warattil dan wartaqi, naiklah kamu pada derajat surga, dan bacalah Quran dengan tertil, kedudukanmu di surga akhir ayat yang kamu baca. Masya Allah. Itu ya jemaah, itulah karamah ya, wa syarafun, kemuliaan buat siapa? Ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Kemudian di sini juga ada kaitannya dengan sebab nuzulnya. Jadi ada sebagian orang kafir atau musyrik mengatakan bahwa Nabi ditinggal oleh Allah.
Ya, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan banyak ayat di akhir hayatnya sebagai bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga terkandung isyarat ya ikhwani. Apabila seorang sudah umur 40, 50, 60 ke atas, ya bukan hanya itu, ya yang muda-muda juga hendaklah memperbanyak tilawah. Ya, Allah ya jamaah, keberkahan itu ada pada Quran. Apa maksudnya? Apakah kalau orang ini misalnya mushaf nih, dicium-cium gini, terus dia diberkahi? Bukan begitu. Keberkahan itu dengan Al-Quran, keberkahan dari Allah, tapi dengan sebab Al-Quran. Bagaimana maksudnya? Dengan tilawah. Tilawah, baca, mempelajari tafsirnya, kemudian meyakini beritanya, laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, kemudian mendengarkan bacaan Quran. Karena diantaranya kita disuruh untuk mendengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian dirahmati oleh Allah. Kemudian istighfar bil Quran, berobat dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, terkandung di dalamnya apa? Obat bagi penyakit hati maupun penyakit badan. Kemudian ihtidak bil Quran, mengambil petunjuk ilmu Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Itu caranya mendapatkan keberkahan dari Allah dengan Al-Quran. Itu tadi, mengamalkannya itu tadi, itu membacanya dan lain sebagainya. Bukan dijadikan pajangan Al-Quran, diletakkan di tembok-tembok, ayat kursi, kemudian apalagi Al-Fatihah. Bukan begitu berkahnya itu. Mana ada Quran diturunkan untuk pajangan ya ikhwan? Al-Quran diturunkan untuk dibaca, untuk dipahami, untuk diamalkan dan seterusnya. Kemudian hadis yang terakhir di sini dalam bab ini, yaitu hadis yang kelima dari Jabir, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Yani setiap hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keyakinan dan amalnya ketika dia mati. Artinya kalau dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak musyrik, maka pada hari kiamat dia bertauhid ketika dibangkitkan itu, ahli tauhid. Maka kabar gembira buat dia dengan syurga. Ya. Barang siapa mati dalam keadaan ala sunnah, di atas manhaj sunnah Nabi SAW, ahlu sunnah wal jamaah, maka dibangkitkan nanti pada hari kiamat dia ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa mati dalam keadaan dia bertobat kepada Allah, ini amalan akhir-akhirnya itu, bahkan sepanjang hidupnya dia bertobat kepada Allah. Yani ya ikhwani, husnul khatimah itu bukan hanya seorang pokoknya di akhir hayat dia mengucapkan la ilaha illallah. Iya, itu termasuk tandanya. Tapi maksud daripada hadis itu kata ulama bahwa dia ittiba'ul haq. Dia mengikuti kebenaran sepanjang hidupnya. Ya, terutama meningkat lagi dia amalnya dan mempelajari al-haq dan mengamalkannya di akhir hayatnya.
maka Allah akan beri dia nikmat husnul khatimah. Jadi jangan mengatakan gue tobat aku lek kate mati. Lah iya lek tobat. Apa namanya? Menjelang wafat. Lah kalau enggak. Ya kalau mati umur 70, 80. Lah kalau mati besok belum sempat tobat. Jadi kalimat taswif saya akan tuh itu godaan setan. Sekarang tobatnya sekarang. Al-an. Sekarang kita orang ini beramal. Jangan nanti aja kalau sudah kaya aku akan beramal. Lah, belum tentu dia kaya. Itu jangan sekalian. Kemudian barang siapa di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari semua dosa. Ya tentunya memperbanyak kalimat ini, dan juga ini yang sangat penting ya jamaah, paham apa yang diucapkan. Seorang ketika mengucapkan astaghfirullah, apa sebenarnya yang dia minta? Ada dua. Seorang ketika mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, ada dua yang dia minta kepada Allah. Yang pertama, sitrud dzunub. Dia minta sama Allah agar ditutupi dosanya di dunia. Karena arti istighfar dari kata ghafar atau mighfar. Kalau mighfar itu artinya penutup kepala bagi tentara, terbuat dari besi untuk melindungi senjata musuh dari pukulan senjata. Menutupi kepala dengan besi supaya aman dari senjatanya musuh. Begitu pula seorang kalau minta ampun astaghfirullah, berarti dia minta sama Allah supaya ditutupi kesalahan di dunia. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Yang kedua, at-tajawuzu anhu yaumil qiyamah. Seorang kalau mengucapkan astaghfirullah, maka dia minta sama Allah supaya dimaafkan pada hari kiamat. Fala yu'aqab wa la yuhasab. Sehingga dia tidak dihukum, tidak disiksa pada hari kiamat, dan tidak dihisab. Dua itu yang diminta. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah. Nah, di sini kata ulama harus menghadirkan maknanya begini. Atubu dari taba yatubu, artinya raja, kembali, ini kembali taat. Orang kalau tobat berarti dia kembali taat. Yang tadinya dia meninggalkan perintah, maka dia mengerjakan perintah. Kalau tadinya dia kemarin dia mengerjakan larangan, maka dia meninggalkan larangan. Itu arti taba yatubu secara bahasa. Adapun rukunnya ada 3 minimal itu, yaitu menghentikan dosa itu sekarang. Jadi kalau misalnya nanti siang mati ya kawan, atau sore, hari ini tobat, astagfirullah, maka dia sudah bertekad dalam hatinya menghentikan semua dosa, semuanya dari awal sampai akhir. Yang kedua, an-nadam, menyesal atas semua dosa dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga, al-azm, bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Sehingga kalau dia bertobat betul-betul itu hari itu, pagi itu, sekarang ini, terus mati nanti siang, berarti dia mati dalam keadaan bertobat. Dan semua janji dari Allah terhadap orang yang bertobat diberikan kepada orang itu, diampuni semua dosanya dari awal sampai akhir. Itulah pentingnya istighfar dan taubat, memperbanyak itu setiap hari ya. Begitu pula minta maaf lah sama orang-orang terdekat kita, ya. Sebab manusia itu kadang salah ucap kepada keluarganya, kepada sahib-sahibnya, maka dia minta maaf. Ya, nggak ada yang maksum gitu, nggak ada yang bebas dari kesalahan.
maka tidak ada salahnya minta maaf dan memaafkan orang yang berbuat salah sama dia. Iya. Bukankah kita juga ingin dimaafkan oleh Allah? Kalau kita mau memaafkan saudara kita yang menyinggung kita, ya, kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang mati dalam keadaan Nasrani, pada hari kiamat dia Nasrani. Barang siapa mati dalam keadaan menyeru kepada bid'ah, apakah bid'ah Syiah, bid'ah Khawarij, bid'ah takfiri, bid'ah Sufi dan yang lainnya, maka dibangkitkan dalam keadaan menjadi ahlul bid'ah. Itu ya jemaah. Begitu pula barang siapa mati dalam keadaan dia berkhianat, maka pada hari kiamat dia itu masuk ke dalam golongan orang yang berkhianat. Ada tanda di bokongnya, ditancapkan bendera pengkhianatan. Apa gak ngeri ya kawan? Dan itu dilihat orang banyak. Maka yang terbaik kita minta ampun sama Allah. Kita renungkan kalimat ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ya, dan juga istighfar dan taubat di luar salat juga. Apalagi ini 10 hari pertama Dzulhijjah. Kita perbanyak takbiran, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak doa mustajab. Demikian ya kawan, sudah habis waktunya ini. Tinggal 1 menit terbit salat syuruk. Ada pertanyaan kah? Barakallahu lana wa lakum jami'a. Alhamdulillah ya ikhwani, Idul Adha bareng kita. Bukan hanya se-Indonesia, Saudi, Timur Tengah itu bareng. Alhamdulillah. Sekarang perbedaan. Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita mengawali awal Dzulhijjah. Arafah nanti hari Selasa. Arafah hari Selasa. Hari Rabu Idul Adha. Iya Pak? Yang dimaksud bacaan imam tadi ya. Al-Qur'an al-mahjura itu ya Rabbi inna qaum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, bahwasanya kaumku telah menjauhi Al-Qur'an ini. Nah, apa maknanya? Kata ulama ya. 1, tidak pernah dia hataman Quran. Sampai kapan? Setahun. Ada yang bilang sebulan. Ada yang bilang 40 hari. Jadi usahakan hataman tiap bulan. Itu maksudnya. Ya, ini baca lewat mushaf. 2, jelas maknanya menjadi yang mereka menjual Al-Quran, yakni tidak mau memahami isinya sama sekali. Padahal Al-Quranul Azim dari Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Tapi dia nggak mau, cuek, tidak mau mempelajari maknanya. Iya, karena itu kitab hidayah. Tapi dia tidak mau memahaminya, maka itu menjauhi Al-Quran. Termasuk makna menjauhi Al-Quran, yaitu tidak mengamalkan Al-Quran, jelas. Tidak sholat, apalagi itu. Oh jelas itu. Karena sholat perintah Al-Quran. Tauhid, apalagi. Tidak mau bertauhid, tapi syirik. Jelas itu meninggalkan Al-Quran. Itu maknanya Pak. Ya sudah sampai sini. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna sifatikal ula. اللهم اشف مرضانا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ومرضى المسلمين اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص والسيء الأسقام اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه